إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saya Al-Fakir Abdul Somad datang kemari tidak ada niat untuk mengajar sama sekali, tidak ada niat untuk berceramah, hanya untuk bersilaturahim kepada keluarga besar, Tuan Guru, Tuanku, Abuya, Syekh, salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna awliya Allah, wali-wali Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih, dan Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan itu. Salah satu anak putra beliau menjadi guru besar dalam bidang usul fiqh, Profesor Dr. Buya Tengku Haji Muhyiddin Wali. Di mana-mana namanya masyhur di Al-Azhar University. Kemudian salah satu dari adik beliau yang tadi memberikan kata sambutan, Nabi kita, guru kita semua sudah tamat dari Al-Azhar tahun 1971. Sedangkan saya baru lahir 77. Beliau 71 sudah tamat Azhar, 6 tahun sesudah itu baru saya lahir. Jadi kalau saya berceramah, alhamdulillah, sama dengan menggalangi air laut mengajar titik berenang. Itu hadir ini mana apa ibu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, ayo sahabu bi athari, mau dimanjangkan umurnya, wal yasul rahimahu, hendaklah mereka menyambung tali silaturahim. Senior kami, guru kami, kakak kelas kami, Al-Mukarram Al-Ustaz yang sekarang menjadi ketua Jamaah Tarekat Mu'tabarak Indonesia Provinsi Riau, yaitu Ustaz Alaidin Atal, pimpinan pesantren Darussalam Darussalam Riau. Beliau itu anak dari Syekh Aidarus. Aidarus itu adalah murid daripada guru-guru. Maka hubungan beliau dengan Aceh amat sangat sampai hari ini. Mereka saling berkomunikasi, bersilaturahim. Maka saya datang kemari berziarah, setelah berziarah ke makam Tuan Syekh, lalu kemudian bersilaturahim kepada yang hidup, kemudian pula anak-anak, santri-santri, murid-murid, para penuntut ilmu yang selama ini menyaksikan jamaah YouTube-nya. Kami Ustaz ingin jangan cuma mengambil dari buku, mendengar dari internet. Kami ingin ijazah. Ajastukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarat. Aku ijazahkan semua buku-buku yang kutulis dan semua hadis-hadis yang kuriwayatkan, semua ceramah-ceramah yang selama ini antum dengarkan. Ijazah dan ammah, saya ijazahkan ijazah ammah kepada seluruh yang ada di majlis. Asa antum fa'ana bid'ah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sami'na wa ta'na. Manusia Abdul Somad, hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, banyak silap, banyak salah, pernah di pesantren tapi tidak selesai, ilmu tidak sempurna. Maka yang menyempurnakan itu adalah anak-anak, adik-adik. Kalian jauh lebih muda dari saya dari umur, tapi sesungguhnya dalam masalah ilmu dan amal mungkin kalian adalah guru-guru saya. Maka oleh sebab itu jangan lupa la taf'alu, jangan bakhil, jangan pelit untuk menyertakan Abdul Somad dalam doa kalian. Insyaallah. Doakan Abdul Somad. Kalian belajar malam, tahajud malam bersama tuan-tuan guru, maka doakan supaya Abdul Somad mati husnul khatimah. Amin. Ya Allah. Dan sekarang
Kami juga. Tapi yang namanya mati tidak bisa dipesan. Kita ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqimun, tidak boleh dapat dimajukan walaupun sesaat. Islam isinya 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Ketiga-tiga itu ada pada Tuan Syekh Mudawwali, yang dilanjutkan oleh Syekh Muhibbuddin Wali, yang dilanjutkan oleh zuriat beliau yang dipelihara Allah Ta'ala. Dalam bidang akidah Asy'ari, dalam bidang fikih Syafi'i, dalam bidang tasawuf Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Ada orang hebat dalam bidang fikih tapi lemah tasawuf. Ada orang hebat dalam bidang tasawuf tapi lemah dalam bidang fikih. Yang lebih parah, tasawuf tak tahu, fikih tak ngerti. Alhamdulillah. Tapi di sini dalam bidang fikih, mata fikih mazhab Syafi'i, masa fikih Syafi'i di kepala mereka. Dalam bidang akidah, sifat 20 itu menjadi senjata mereka untuk menolak Khawarij, menolak Murji'ah, menolak Qadariyah, menolak Mu'tazilah, menolak Khalqul Quran, menolak liberal, menolak sekuler, menolak ateis, mulhid. Akidah harus ditanamkan. Belajar ke guru-guru, baca kitab-kitab. Ada Sunni ala Ummul Waramin, Al-Usulul Hamidiyah, Akidah Asy'ariyah. Itu semua tamam, sempurna. Nahu, Sharaf, Ma'ani, Maghrib, Bayan, Balaghah, Nahwu, Qawaid, Ulumul Hadis, Mustalah Hadis, Riyadul Hadis, Hadis Sahih, Hadis Mawdu'i, Tafsir, Ulumul Quran, Fikih, Usul Fikih, Qawaidul Fikih, Fikih Muqaran, Fikih Hanafi, Fikih Maliki, Fikih Syafi'i, Fikih Hambali. Masa di kepala itu semua, sehingga ketika keluar dari sini seperti orang akan masuk ke dalam hutan rimba, pedangnya tajam, pisaunya terhunus. Maka siapapun yang datang bukan dalam makna ingin berperang, tapi mau bersenjata diri. Disinilah kalian belajar. Nanti kalau sudah keluar tak lagi ada. Di sini ilmu kalian bersana. Kalian dapat dari siapa? Dari Syekh Muhammad Wali. Dapat dari siapa? Dari Syekh Muhammad Wali. Dapat dari siapa? Dari Syekh guru beliau, yaitu sanadnya bersambung. Syekh Muhammad Syekh Mudawwali mengambil dari Syekh Abdul Ghani Al-Faridi An-Naqsyabandi. Syekh Abdul Ghani mengambil tarikat ini dari Syekh Sulaiman Zuhri di Jabal Abi Qubais. Syekh Sulaiman Zuhri sampai sanadnya kepada Syekh Bahakuddin An-Naqsyabandi. Syekh Bahakuddin An-Naqsyabandi sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah sanadnya bersambung dalam ilmu tasawuf, silsilah sanad bersambung dalam ilmu hadis, silsilah sanad bersambung dalam ilmu fikih sampai kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Syafi'i daripada guru-gurunya sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak lagi bersanad. Mana sanadmu? Saya langsung kena. Bisa jumpa Nabi. Nabi meninggal tahun 11, sekarang tahun 1439. Mana bisa kamu jumpa Nabi? Mana sanad kamu? Saya Google Nabi. Al-Islam min-ad-din. Sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Pandang baik-baik, lihat baik-baik dari mana kamu ambil agama. Syarat hadis baru dikatakan sahih kalau cukup 5 syarat. Pertama, ittisal sanad, sanad bersambung. Yang kedua, adalatul rawi, rawinya mesti adil. Yang ketiga, dhabtul rawi, mesti dhabit wa diyadah. Yang keempat, ada musyudud, tidak boleh ada syad. Mukhalafatu thiqah biman huwa awsaq minhu. Tak boleh bertentangan riwayat yang thiqah dengan yang lebih thiqah. 5, ada illah. Tidak ada illah. Apa yang illah? Sababun khafiyun yaqla fi sahih hadis. Ada sebab yang kecil saja tapi mencederai kesahihan hadis. Itu semua ada dalam kepala guru-guru kita. Usul fikih, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, itu dikaji mereka. Dari mana sumber Islam? Quran, hadis, ijma', qiyas, syarh qawlan, satu zara'i, qaul sahabi, istihsan, istishan, istishab, urf.
itu semua matang di kepala mereka. Kalian masakkan itu di pesantren ini, setelah keluar nanti kalian pasang pancingnya. Kita hanya urus pancing, ambil batang bambu, kasih kail, kasih umpan, letakkan pancing itu. Engkau hanya disuruh Allah urus pancingnya. Adapun ikannya jangan kau urus. Ikannya urusan Allah. Pasang saja pancingnya, jangan pernah berpikir kalau aku pasang pancing kira-kira ikannya datang atau tidak ya. Kira-kira ikannya ada atau tidak ya. Letakkan saja. Kau sangka ikan sepat, ternyata ikan paus yang datang. Sulit bagi Allah Ta'ala yang sulit. Innama amruhu ila arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Maka disitulah letak yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Tapi ada yang lebih tinggi derajatnya. Siapa dia? Walladzina utul ilma darajat, bertangga-tangga, berderajat-derajat tinggi derajatnya. Sudah meninggal 80, 70, 80 tahun yang lalu, tapi makamnya masih tetap didatangi orang. Abdul Somad datang dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru pergi ke Kuala Namu, dari Kuala Namu naik pesawat lagi, berhenti sampai datang hanya untuk berziarah ke makam orang yang sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, jenazahnya, jasadnya, kuburnya tetap dijenguk Abdul Somad. Tapi ada orang yang masih hidup, sehat, satu pun tak mau menjenguknya. Ini menjadi pelajaran. Abdul Somad datang kemari tidak berceramah. Abdul Somad sedang mengambil iktibar. Hai Abdul Somad, Syekh Mudawadi sudah meninggal, tapi kau datang ke kuburnya. Syekh Muhyiddin Wali sudah meninggal, tapi kau datang ke kuburnya. Kau tak pernah melihat wajahnya, kau tak bertemu dengan orangnya, tak pernah kau cium tangannya, tapi hatimu terpanggil untuk datang ke makamnya. Sementara kau masih hidup pun kau tak dijenguk orang. Kenapa? Kalau Allah sudah cinta kepada hamba, ditanamkan Allah cinta ke dalam hati hamba, maka tertarik hamba-hamba yang lain walaupun dia sudah meninggal tetap dikunjungi orang makamnya. Kita tidak bercita-cita makam kita dikunjungi orang, tapi ini bukti nyata bahwa manusia yang hina rendah, tapi kalau sudah diangkat Allah derajatnya, Allah yang mengangkat. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kau yang mengangkat setinggi-tingginya, kau pula yang menjatuhkan serendah-rendahnya. Mengapa mereka diangkat Allah derajatnya? Karena satu, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya datang kekhawatiran. Aku sudah tua, anakku masih kecil. Nanti kalau aku mati meninggal bagaimana? Hari ini saya mengambil pelajaran. Hai Abdul Somad, kau jangan takut, kau jangan cemas. Syekh Mudawadi meninggal dunia, tapi Allah muliakan dia. Dia sudah meninggal, anak-anaknya tetap bisa belajar ke Kairo. Tadi saya tanya, Abi, waktu Abi berangkat ke Mesir, almarhum Buya Tengku Mudawadi sudah meninggal dunia, tapi anak-anak beliau tetap ditolong Allah. Kau tolong agama Allah, kau cerahkan umat ini, anak-anakmu nanti pun akan ditolong Allah. Ini pelajaran penting saya ambil. Saya datang kemari tidak pernah terdaftar sebagai santri siswa, tapi perjalanan mansara katalikan, siapa yang melewati suatu jalan yang tapi sufihi ilman, dia mencari ilmu di jalan itu, sahallahu bi tariqat ilal jannah, dimudahkan Allah. Datang ke pesantren ini, datang ke daerah ini, bukan cuma orang yang datang kemari, batu-batu kerikil pun berdatangan kemari. Siapa yang memanggil dia? Dia yang membuat batu-batu bertasbih, yang membuat pelepah korma bertasbih. Kalau ada manusia tak bertasbih, lebih hina dari pelepah korma, lebih hina daripada kerikil-kerikil. Tak pernah putus tasbih dari mulut, dari hati mereka. Mereka pengamal tarekat Naqsyabandiyah, tak pernah putus zikir dari dada mereka. Allah, 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 Allah. Tak pernah putus. Banyak orang mulutnya berzikir subhanallah, 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 tapi hatinya ingat kelapa, namanya zikir kelapa. Mulutnya berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, tapi hatinya ingat ikan, namanya zikir ikan. Tapi mereka, kadang mereka sedang mengajar, kadang mereka sedang duduk, kadang mereka sedang bicara, tapi mulut mereka berkata, mulut mereka mengajar di kelas, mulut mereka menyambut tamu, tapi
hati mereka tak pernah putus. Itu yang diajarkan dalam suluk, itu yang diajarkan dalam wajib.